Namaku Tyrun. Aku Uniqua. Aku Tasya. Namaku Auster. Namaku Asep. Dan kami adalah sahabat. 5 minutes later. Kenampakan bentang alam, Gunung Tampomas, landmark alam yang menawarkan pemandangan hijau yang menyejukkan mata. Jati Gede, kawasan yang dilalui sesar besar sehingga menyuguhkan pemandangan tebing curam dan lembah yang dialiri sungai. Situ Cilembung, danau yang memiliki air berwarna kebiruan dan sebening kristal. Danau ini terletak di Desa Haryang, Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang. Sebagian besar wilayah Sumedang adalah pegunungan, kecuali di sebagian kecil wilayah utara berupa daratan rendah. Kegiatan ekonomi di Kabupaten Sumedang. Yang pertama itu ada industri. Ada berbagai industri kecil dan menengah seperti industri tahu, kerajinan tangan, dan tekstil. Dan yang kedua itu ada pariwisata. Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan, berbagai usaha pariwisata seperti homestay, restoran, dan jasa wisata semakin berkembang. Yang ketiga itu ada ekonomi kreatif. Sektor ekonomi kreatif memiliki 17 subsektor yang dapat dikembangkan seperti kriya. Kegiatan sosial di Sumedang. 1. Program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan, program sembako memberikan bantuan pangan pokok. Lalu yang ketiga, program rumah tinggal layak huni. 2. Kegiatan gotong royong seperti KKN dilakukan oleh mahasiswa atau membangun tanggul dan saluran irigasi oleh TNI, Polri, dan warga Sumedang. Yang ketiga yaitu pelatihan keterampilan seperti digital marketing, melakukan pelatihan berbasis kompetensi dan berwirausaha. Yang keempat, kegiatan budaya dan sosial. Tari Tayub merupakan budaya keraton di Mataram yang menunjukkan status sosial seseorang. Yang kedua itu menyeling bahasa Sunda yang mengajak masyarakat mengenal dan melestarikan budaya Sunda. Terima kasih. Selanjutnya ada kegiatan budaya. Yang pertama itu ngalaksa. Ngalaksa adalah upacara tradisional untuk menghormati leluhur, biasanya melibatkan ritual dan doa. Yang kedua ada hajat lembur, yaitu kegiatan syukuran yang diadakan oleh masyarakat desa, biasanya untuk merayakan panen atau acara penting lainnya. Yang ketiga ada kuda renggong, pertunjukan seni yang melibatkan tarian di atas kuda, sering disertai musik tradisional. Yang keempat ada tari umbul, yaitu tari yang menggambarkan kebahagiaan dan kesuburan, biasanya dilakukan saat perayaan. Yang kelima ada wayang golek, yaitu teater boneka tradisional yang menggunakan boneka kayu, biasanya menceritakan kisah yang epik. Yang keenam ada angklung, jenglung, dan buncis, yaitu musik tradisional yang menggunakan alat musik angklung yang terbuat dari bambu dan dimainkan secara berkelompok. Selanjutnya ada tarawangsa, yaitu pertunjukan musik yang melibatkan alat musik gesek, sering diiringi dengan nyanyian tradisional. Selanjutnya ada terbangan, kegiatan seni yang menggabungkan musik dan tarian, biasanya dilakukan dalam acara keagamaan. Dan beluk, tarian tradisional yang dilakukan dalam berbagai acara menggambarkan cerita masyarakat. Selanjutnya ada celempung, yaitu alat musik tradisional yang terbuat dari bambu, dimainkan dengan cara dipukul dan menghasilkan nada yang merdu. Dan terakhir yaitu adalah pencaksilat. Pencaksilat adalah seni bela diri tradisional yang menggabungkan gerakan fisik dengan nilai-nilai budaya dan menurut informasi yang kita temukan, jenis wilayah Desa Ciputat termasuk pada jenis wilayah fungsional. Mengapa Desa Ciputat termasuk pada wilayah fungsional? Di dalam pengertian wilayah fungsional, konsep wilayah tersebut memiliki dua hal, yaitu ada konsep wilayah sistem sederhana, dikotomis, yang dimana konsep ini mengacu pada wilayah yang bertumpu pada sistem kebergantungan. Termasuk di Desa Ciputat itu ada Pasar Ciputat sebagai pusatnya atau nodal, dan Desa Ciputat, Desa Kapandayan, Desa Ciawilor, Desa Papalan, dan sebagainya sebagai hinterlandnya. Wilayah non-dikotomis, sistem ekologi.
Di desa Ciputat itu masih terbilang asri, yang dimana masih banyak hutan-hutan dan perkebunan. Contohnya itu di desa Ciputat ada banyak sekali kebun singkong. Sistem ekonomi. Masyarakat desa Ciputat biasanya menjual hasil panen singkongnya tersebut ke pasar. Terkadang masyarakat pun mengolah menjadi berbagai macam makanan. Contohnya itu seperti gete dan peyem singkong. Sistem sosial. Masyarakat di sana masih melestarikan tradisinya. Salah satu tradisi yang masih sampai sekarang mereka jalankan itu ada yang namanya tradisi mungkur, yaitu sebuah tradisi yang dimana masyarakat tersebut datang ke makam dan melaksanakan kegiatan bersih-bersih makam, berdoa bersama sampai makan bersama. Selanjutnya ada sistem gabungan antara Desa Ciputat dan Kabupaten Sumedang. Nah, Desa Ciputat dan Kabupaten Sumedang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Tetapi mereka terletak di daerah yang berbeda. Ciputat adalah sebuah desa di Kecamatan Kuningan, sedangkan Kabupaten Sumedang merupakan wilayah administratif yang terpisah. Nah, sistem gabungan antara Desa Ciputat dan Kabupaten Sumedang biasanya terkait dengan beberapa aspek. Seperti yang pertama, ada perencanaan wilayah. Dalam konteks perencanaan wilayah, bisa saja ada kerjasama antara desa-desa di Kuningan, termasuk Ciputat, dan Kabupaten Sumedang untuk proyek pembangunan infrastruktur atau pengembangan daerah. Yang kedua itu ada program pemerintah. Kolaborasi dalam program pemerintah atau inisiatif pembangunan regional yang melibatkan berbagai tingkat pemerintahan atau desa untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga itu ada pengelolaan sumber daya. Kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam atau infrastruktur yang melibatkan beberapa daerah untuk efisiensi dan efektivitas. Dan yang keempat itu ada kegiatan sosial dan ekonomi. Inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pelatihan, kesehatan, pendidikan, atau kegiatan ekonomi yang melibatkan beberapa desa atau kabupaten. Thanks for watching. Please subscribe.